barisan satu, ya. Kita mau mengutarakan apa sih nilai-nilai kebajikan yang kita mau budayakan di kelas 5A ini, ya. Barisan satu, ya, mulai dari barisan satu. Apa nilai kebajikan yang mau kita terapkan di kelas 5A? Kejujuran. Oke, barisan dua. Kedisiplinan. Oke, barisan dua kedisiplinan. Barisan tiga. Apa? Peduli lingkungan. Oh, kesopanan dan peduli lingkungan. Boleh. Barisan empat. Integritas. Integritas. Apa itu integritas? Ya, perkataan sesuai dengan perbuatan. Oke ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang mau kita terapkan di kelas 5 ini, kita mau tuliskan di papan tulis. Silakan perwakilan dari setiap barisnya. Untuk barisan 3 ada 2 tadi ya, silakan 2 orang. Ya, barisan 1, barisan 2, silakan. Silakan ya. Topik pemaparan kita hari ini, diseminasi kita hari ini merupakan program dari calon guru penggerak. Ya, nanti yang tadi seperti saya sampaikan, nanti kita akan dipandu dan dibimbing oleh Bu Grace sebagai narasumber kita. Dan topik kita hari ini mengenai budaya positif, ya, dalam kaitannya dengan bagaimana kita menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi kepada peserta didik, kepada murid-murid kita, yang tujuannya adalah untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, secara khususnya adalah bagaimana sekolah kita nih sebagai sekolah Kristen bisa menunjukkan visi misi, ya, untuk menerapkan juga nilai-nilai yang alkitabiah di dalam pengajaran yang kita lakukan. Ya, jadi nanti kita akan dibukakan lagi paradigma kita bagaimana kita memahami budaya positif dalam kaitannya dengan konsep disiplin positif. Jadi nanti ada 6 topik yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang hubungan, penghargaan, dan restitusi. Kita akan memahami apa sih restitusi itu. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Lalu ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita akan memahami nanti bagaimana sih konsep disiplin positif itu dalam penerapannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Lalu apa sih strateginya, langkah-langkahnya itu seperti apa? Aksi nyatanya bisa kita terapkan sama anak didik kita itu seperti apa? Sehingga kita bisa membangun yang tadi murid dengan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk itu tidak berlama-lama lagi. Kita mau sambut narasumber kita, Bu Grace. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Grace. Silakan Bu Grace. Terima kasih Bu Cila. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu ya yang sudah memenuhi undangan hadir di ruangan ini. Kita saling diskusi Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama belajar ya. Kita guru ini adalah pembelajar. Ya, nanti di dalam kegiatan ini selain pemaparan juga ada beberapa situasi. Kemudian ada juga ice breaking yang nantinya mungkin kita bisa terapkan kepada anak-anak. Ya. Sebelumnya juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini tidak hadir karena ada mengikuti acara
beliau dan izin beliau sehingga ada waktu kita untuk belajar bersama dalam acara diseminasi ini. Nah, tujuannya diseminasi ini adalah satu, untuk memaparkan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Cila tadi ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian juga nanti ada saya berbagi pengalaman, dan teman-teman juga mungkin bisa berbagi pengalamannya saat pembelajaran, dan juga mungkin ya itu tidak sadar bahwa sebenarnya itu sudah menerapkan kunci-kunci dalam modul budaya positif di kelas. Jadi pagi ini kita mengklik lagi supaya kita lebih kuat. Kita lebih kuat untuk melakukan tujuan kita, yaitu supaya anak-anak memiliki karakter yang kuat dalam hal membiasakan budaya positif. Ya. Oke. Next. Nah, dalam PGP ini mungkin ada istilah PGP, CGP gitu ya. PGP itu pendidikan guru penggerak. CGP itu calon guru penggerak. Jadi kami masih calon belum jadi guru penggerak ya. Ada satu bagian yang memang menjadi ciri khas dari guru penggerak itu, yaitu salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di SDK Immanuel. Salam dan bahagia, mana suaranya? Salam dan bahagia. Ya, salam dan bahagia ya. Apa salam dan bahagia? Dulu waktu saya mengikuti awal-awal ya, di bulan Oktober ya, tepatnya tanggal 20 Oktober, itu sudah mulai digaungkan di salam dan bahagia. Setiap sesi, saat vikon juga, saat ruang kolaborasi, saat kita juga mengadakan loka karya setiap bulan satu kali, selalu digaungkan salam dan bahagia. Kesannya simpel ya, salam dan bahagia, tapi maknanya dalam. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu mengapa salam dan bahagia? Karena ada kaitannya nanti dengan yang mau kita pelajari. Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa salam dan bahagia? Kelihatannya simpel kata ini ya, dua kata ini, tapi maknanya dalam. Ya. Ada yang mau sharing? Mengapa salam dan bahagia? Ya, karena saya belum pernah tahu ini, jadi kalau menurut saya salam itu kan sapaan ya, sapaan dari kita, ya tentu kita yang menyapa dan orang yang menerima itu merasakan kalau kita itu bahagia dan sejahtera. Dan mungkin kayak diadopsi zaman dulu ya, kalau di dalam Alkitab itu ada namanya salam teologi, itu sapaan dan mendatangkan berkat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Tepuk tangan dulu Pak Niko ya. Nah, salam dan bahagia. Salam itu menular. Ketika kita memberikan salam, baik secara langsung maupun melalui media sosial, pasti akan mendapat tanggapannya. Betul Pak Niko ya. Kemudian ketika diberi salam, pasti kita bahagia ya Pak ya. Masa diperhatikan. Kemudian kita juga kebahagiaan itu menular juga. Jadi salam kebahagiaan itu menular. Jadi, nah kaitannya itu dengan budaya positif itu sebenarnya adalah satu hal yang paling penting, bahwa ketika kita sudah mengetahui salam dan bahagia itu menular, ya alangkah senangnya jika kita, Bapak Ibu guru yang ada di sini, kita bisa menularkannya kepada anak-anak murid kita. Ya, kita menularkan kebahagiaan, alangkah senangnya ya ketika kita melihat anak-anak kita baru masuk, mereka wajah mimik wajahnya bahagia, matanya bersinar-sinar. Bukankah itu yang kita impikan Bapak Ibu? Betul? Betul ya? Betul ya? Nah, ketika melihat mata yang berbinar, kita senang sekali, dan itu harus kita usahakan. Itu harus kita tetap cari cara, bagaimana caranya nih supaya anak-anak kita ini bahagia. Bahagia hadir ke sekolah, bahagia bertemu kita, bahagia bertemu teman-temannya, karena sekolah itu adalah rumah kedua bagi mereka. Ya, jadi kata-kata yang simpel ternyata maknanya dalam. Ya, jadi latar belakang dari budaya positif ini juga diterapkan di sekolah itu karena berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi bapak pendidikan kita itu memiliki filosofi yang sangat baik, yaitu yang pertama adalah pendidikan itu menuntut
menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang saya kasih quote yang itu kebahagiaannya dan kesenangan, karena itulah kuncinya. Memang ujung-ujungnya kita memang mau membuat anak itu bahagia. Yang selanjutnya adalah pendidikan itu menghamba pada murid. Nah, kata-kata menghamba pada murid bukannya kita sujud pada murid ya, bukannya, tetapi kita selalu berpihak kepada murid. Apapun yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Ujung-ujungnya murid harus menjadi center di dalam pembelajaran dan apa yang kita lakukan. Kemudian pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nanti hubungannya dengan merdeka belajar. Nah, guru itu diibaratkan bisa sebagai petani, ya, dan murid sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Nah, dari pernyataan atau filosofi KHD ini, maka seorang guru itu adalah among. Among itu menuntun, ya, yang selalu menuntun dalam tumbuh kembang karakter murid dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir murid. Jadi oleh karena itu guru harus memberikan teladan yang baik, yaitu dari perkataan maupun perbuatan. Jadi anak-anak itu mungkin ada dulu ya pola pikir orang yang mengatakan bahwa anak itu terlahir dengan seperti kertas kosong. Kertas kosong yang belum diisi apa-apa, lalu orang tua dan gurulah yang mengisinya. Nah, Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan seperti itu? Anak itu terlahir seperti kertas kosong. Setuju kan Bapak Ibu? Jadi kita nih gurunya dan atau orang tuanya lah yang membentuk mereka. Betul ya Pak ya? Menurut teori Menurut apa? menurut teorinya di Nah, menurut teori ya Pak ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Setuju kan? Atau baru mendengar bahwa anak itu terlahir seperti kertas kosong? Kalau dulu saya dapatnya di Jepang gitu. Oke, kalau dulu begitu Pak ya. Oke, kalau Bu Seli bagaimana Bu Seli? Saya pernah dengar kalimat pernyataan itu, tapi belakangan saya mempertanyakan kebenarannya. Karena saya pikir anak itu tidak benar-benar tahu, maka dia sudah punya sesuatu yang dalam diri mungkin yang harus kita gali supaya lebih tampil keluar. Tidak benar-benar kosong. Tidak menurut saya. Tapi saya tidak pernah pastinya dalam masalah ini benar atau tidak. Oke, nah yang sebenarnya itu bagaimana? Nah, jadi sebenarnya itu anak itu terlahir itu bukan kertas kosong. Ya, tadi sesuai yang Bu Seli katakan ya. Mungkin kita memang mendengar ya Pak ya, Pak Niko, kita mendengar dari dulu anak seperti kertas kosong dan kita lah yang membentuknya orang tua dan guru. Tapi sebenarnya tidak. Anak-anak itu terlahir dengan garis samar-samar. Garis samar-samar ibaratnya itu bukan kertas kosong, tetapi garis samar-samar dan kita lah yang menebalkannya. Kita guru yang menebalkannya sehingga yang baik itu menjadi kekuatan buat kita. Tetapi yang buruk itu dihilangkan. Jadi kita guru itu fungsinya adalah menebalkan lampunya yang sudah baik sehingga anak-anak yang memang sudah ada karakternya itu mereka masing-masing terlahir karakternya berbeda ya. Tapi kita lah yang menebalkan. Disitulah kita fungsi kita menuntun. Seperti ilustrasi yang tadi, kita sebagai petani dan anak-anak ibarat benih, ketika kita menanam jagung misalnya ya, pasti akan menghasilkan buah jagung. Namun hasilnya bagaimana nih? Hasilnya bagus atau tidak? Itu tergantung dari petani yang merawatnya. Kita hanya bisa mengusahakan. Jadi kita tidak bisa mengubah 100% karakter anak. Anak sudah mempunyai bawaannya masing-masing. Itu yang kita perlu pahami dulu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mau lihat ini setuju tidak ya Bapak Ibu dengan pernyataan berikut ini. Ya. Pernyataannya yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju tidak? Yang setuju boleh angkat tangan dong, Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Kita coba Pak Jasmine. Hukuman itu kan bisa dalam berbagai bentuk. Bisa misalnya hukuman, ada yang memberikan sanksi bukan secara fisik, yang bisa mengubah karakter anak tersebut. Oke ya, perwakilan dari Pak Jasmine. Oke, Pak Jasmine setuju. Kalau yang tidak setuju, ada yang tidak setuju? Oh, tidak setuju ya Bu Kris ya. Bu Kris tidak setuju. Berapa Bu Kris? Kalau pengalaman saya tidak selalu hukuman, tidak selalu. Jadi berarti tidak ya, tidak. Karena pengalaman saya jadi guru, terkadang hukuman yang saya berikan untuk sebagian besar anak mungkin itu bisa. Tapi ada anak-anak tertentu itu tidak mengubah sama sekali. Berarti dapat ditarik kesimpulan tidak setuju. Iya. Oke, terima kasih untuk Bu Kris dan Pak Jasmine yang sudah memberikan tanggapannya ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 poin ya tentang pernyataan setuju atau tidak setuju, dan nanti di akhir sesi ya kita akan tanya lagi. Jadi ini hanya untuk pemantik dulu. Terima kasih. Kita simpan dulu ya jawabannya Pak Jasmine dan Bu Kris ya, dan teman-teman yang lain. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa siapa yang setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak ada yang setuju. Tidak setuju ya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Wah ya, rata-rata setuju semua ya. Oke, satu orang deh. Kenapa setuju Bu? Karena ketika mereka mendapatkan penghargaan itu bisa membuat mereka semakin termotivasi untuk mendapatkan lagi, sehingga untuk mendapatkan itu mereka harus belajar lebih giat. Oke ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan ini setelah kita mengikuti sesi yang selanjutnya. Kita tahan dulu ya Bu Esti ya. Oke, selanjutnya adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Cila ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami hal ini, mengubah paradigma ini, maka kita mau adakan permainan. Ya, kita permainannya ini simple, tetapi ada makna di baliknya. Oke, kita membentuk kelompok 22 orang. Nah, 22 orang ya. Ada si A dan ada si B. Si A ya dan si B itu dengan menggunakan secari kertas, yang kertas ini diberikan kepada si B. Nah, silakan membentuk kelompok, dan si A itu tidak memegang kertas, si B yang memegang kertas. Oke ya, tidak boleh dibagi. Siapa yang menjadi si B? Siapa yang menjadi si B? Dua saja ya, satu kelompok 2 orang ya. Oh iya, iya. Oke ya. Nah, jadi tugasnya apa? Oke, sambil dibagikan, sampai saya infokan tugasnya ya. Si B menuliskan apa yang berharga sekali dalam hidup. Boleh berupa barang, boleh juga bukan. Apapun yang berharga, yang paling berarti satu ya. Paling berharga di dalam hidup. Nah, jadi itu ditulis oleh si B. Si A jangan tahu, si A tak boleh tahu. Nah, jadi si B menuliskan, si A tidak boleh tahu. Nah, yang paling berharga boleh barang, boleh juga bukan barang. Jadi bebas ya Bapak Ibu ya. Lebih dari Satu saja yang paling. Ya. Jadi seperti tulis, kita beri waktu. Kita beri waktu
30 detik ya Bu Cita ya. Jadi kayak langsung jawab aja gitu ya. Betul, satu saja jawabannya yang paling berharga di dalam hidup kita. Si A jangan melihat ya. Bisa 10 detik lagi. Apakah sudah? Yang berperan sebagai B sudah? Sudah? Oke, siapa yang belum? Si B, siapa yang belum berperan sebagai si B tapi belum menuliskan? Ada? Oh, berarti saya anggap sudah semua ya. Oke, nah sekarang tugasnya si A. Si A bertugas untuk membuka kepalan tangan yang yang berisi tulisan tadi yang sangat berharga bagi si B. Gunakan segala cara yang paling dianggap bisa membuat si B ini membuka tangannya. Oke. Si A ini yang berusaha membuka tangannya. Oke, silakan si A. Kalau nggak berhasil apa yang didapat atau kalau berhasil apa? Nah, alasannya apa? itu setelah usaha. Ya, setelah si A berusaha. Kita mau cari ini. Ya, siapa yang berhasil di si A siapa? Si A yang bisa merayu, boleh merayu, boleh coba membujuk, mengancam. Awas ya. Itu sudah rayuan maut tuh. Oke ya, kita tanya dulu mulai dari kelompok mereka ini kelompok A ya. Kelompok A atau kelompok cantik ya. Kelompok ibu-ibu cantik ya. Bu Kris, tadi
kasihan kan. Akhirnya saya berikan ke Lose. Alasannya karena Lose ditanya baik-baik. Nah, tega saya boleh lihat tanya seperti itu. Boleh lihat kasih saya. Jadi saya percaya, saya nggak itu alasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi karena lama ya kita awal jadi masih aja lah masih. Oke, kalau ini Pak Niko tadi yang ya, berarti Pak Hendri gagal kan? Berarti membujuknya gagal ya? Oke, Pak Niko, bagaimana Pak Niko? Mengapa Pak Niko tetap memegangnya? Ada dua, yang pertama kan dia dari awal sudah ngomong dulu. Kata-kata manis itu kan. Terus yang kedua yang membuat saya nggak bisa buat karena keenakan dia tekuk terus begini. Hanya begini tangannya, udah dia nggak pegang tangan saya. Jadi kurang usaha ya. Nggak ada usaha sama sekali. Makanya saya bilang dia lah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih Pak Niko, Pak Hendri, Bu Kris, dan Lause. Oke, nah dari permainan tadi, Bapak Ibu, ternyata ada maknanya. Mengapa kita bermain seperti itu? Mengapa kita berusaha? Ini yang paling berharga, berarti paling itu yang utama. Ya kan? Kalau kita membukanya dan memberikan kepada orang, berarti kita memberikan orang itu untuk bisa mengontrol kita. Ya, jadi kita tuh mudah dikontrol orang lain sehingga bisa memberikan yang kita anggap paling penting, tapi diberikan kepada orang lain. Nah, itu hubungannya dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau di sini disebut ilusi kontrol. Nah, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori ini dan yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Berarti ada yang miss nih ya dengan makna kontrol di sini ya. Contohnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita selalu mengontrol muridnya, selalu dalam kontrolan kita murid itu. Jadi ketika murid berbuat sesuatu, harus kita yang mengontrolnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kita ketika anak melakukan suatu kesalahan, lalu kita mengkritik, kemudian kita membuat dia merasa bersalah dulu supaya dia paham. Nah, itu ya, itu ilusi sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita menganggap bahwa kita melakukannya itu sudah efektif, sudah bermanfaat untuk anak tuh, buktinya anak taat tuh sama kita. Itu ya, kita punya pikiran seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kalau di kelas pasti kita berperan sebagai pengganti orang tua ya. Jadi kita punya kuasa nih di kelas. Kita punya kuasa untuk memaksa anak. Harus ya, nah, seperti itu. Nggak bisa enggak ya, harus. Awas kalau enggak kayak gitu. Itu terkadang masih ada ya. Saya juga waktu mempelajari ini, saya banyak merasa bersalah. Oh, ternyata apa yang saya pikirkan bahwa saya harus mengontrol murid itu ternyata keliru. Itu ternyata miskonsepsi. Nah, itu seperti yang kita tadi, permainan kita tadi ya. Kita berharap anak-anak kita itu memiliki karakter yang kuat, tidak mudah dipengaruhi, memegang sesuatu yang teguh itu dari sekarang sampai ia dewasa. Namun sesuatu yang teguh itu, yang dipegangnya dengan teguh itu sesuatu yang baik, yang berupa nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai firman Tuhan. Jadi kita mau anak-anak itu tidak mudah terpengaruh. Karena apa? Saya coba kaitkan dengan kasus yang viral ya. Kasus yang sedang viral, mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Seorang anak buah yang diperintah dengan perintah yang salah ya, sehingga melanggar hukum dan melanggar firman Tuhan. Alangkah sedihnya ketika anak-anak murid kita itu berada di posisinya, sehingga apa yang dia lakukan itu berupa perintah atasan, tetapi sebenarnya dia mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Ya, kehidupan dia di masa depan berharga harus berakhir ya di meja hijau gara-gara dia tidak bisa mempunyai
kontrol diri. Nah, ini yang kita mau pelajari ya. Nah, perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol yang itu berbeda ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang tadi ya. Jadi, puji Tuhan tadi ya, banyak yang tidak terbuka. Karena yang mengontrol itu siapa sebenarnya? Kita ya, kita yang punya kuasa untuk mengontrol diri kita sendiri ya. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain itu dalam stimulus respon, namun dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika sudah dibujuk anak nih, biasanya kita emosi ya. Langsunglah kita mulai memaksa, bahkan kita mulai mempukul. Kemudian menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga kita menghargai anak untuk berpendapat. Kalau yang stimulus respon berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Namun kalau yang teori kontrol itu menang-menang, jadi tidak mencari kesalahan. Jadi bukan fokus pada kesalahannya. Nah, jadi yang selanjutnya yang kita akan bahas itu semuanya terangkum di dalam ini, di dalam yang tadi itu bagian sebelah kiri ya, teori kontrol itu penjamarannya seperti ini, yaitu tentang ada makna disiplin, ada teori motivasi, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Namun kita juga tidak melupakan bahwa setiap manusia itu ada kebutuhan dasarnya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat satu-satu makna disiplin, teori motivasi, ini semuanya berkaitan. Maka ada nih yang namanya teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, bisa juga mendapatkan imbalan, atau juga untuk menghargai diri sendiri. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita mau tahu dulu apa sih makna disiplin. Disiplin itu artinya apa? Belajar ya. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang dia memang menjadi bagian yang utama di dalam hidupnya. Namun budaya kita, ya, itu makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita mendisiplinkan anak itu supaya anak patuh, taat ya. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin yang kita berikan itu kalau membuat anak itu takut atau patuh sehingga membuat dia melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu yang kita hindari. Nah, nilai-nilai kebajikan universal hubungannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia itu dicapai di setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, jadi di dalam teori pilihan tadi ya, kita mau fokus nih ke teori pilihan tadi. Setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki tujuan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita jangan cepat menghakimi ketika berbuat kesalahan. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan itu pasti ada tujuannya. Nah, cara-caranya itu bagaimana? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi itu menurut Diane Wilson. Jadi anak-anak itu kalau kita usahakan supaya memiliki motivasi intrinsik. Bagaimana caranya? Kita harus mengusahakannya, yaitu dengan cara-cara yang nanti akan kita pelajari dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia,
setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, coba kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kaitannya nanti dengan pembelajaran kita di kurikulum Merdeka. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Nah, coba kita lakukan ya. Nah, ini contoh sebagian kecil dari nilai-nilai kebajikan juga. Ada peduli, rajin, berintegritas, rasa hormat, dan sebagainya. Nah, apa kaitannya? Nah, kaitannya itu dengan motivasi. Nah, motivasi, ya, teori motivasi perilaku manusia itu orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, betul ya Bapak Ibu ya? Pasti ada motivasinya. Ketika kita melakukan suatu hal ada motivasinya. Pasti tidak terlepas dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dihukum. Contohnya seperti anak-anak yang takut dihukum ke guru, cepat-cepat kerjakan, nanti dihukum kalau enggak. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari kedua hal yang disebutkan tadi, itu adalah motivasi eksternal yang sifatnya berasal dari luar. Dan kalau bersifat dari luar, itu bisa jangka panjang atau jangka pendek. Menurut Bapak Ibu, jangka panjang atau jangka pendek ya? Jangka pendek ya? Jangka pendek, karena tidak masuk di dalam ininya ya, motivasi yang dari dalam dari niat. Tapi kalau motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri, maka itu adalah motivasi internal. Dan itulah yang merupakan tujuan disiplin positif yang kita harapkan dari anak-anak nanti. Karena mereka nanti ke depannya menjadi orang dewasa yang diharapkan memiliki motivasi internal. Jadi dilatih dari sekarang. Nah, merdeka menurut Geza Dewantara, menurut Bapak Ibu merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, tidak terlepas dari perintah ya. Nah, kemudian tidak terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, saya pernah mendengar, saya kaitkan ini dengan kisah nyata. Saya pikir ini maksudnya apa ya? Saya pernah mendengar seorang pengusaha mengatakan seperti ini. Jika kamu belum bisa memanage dirimu sendiri, jangan coba-coba menjadi pengusaha. Sebelumnya ya, jika kamu tidak bisa memanage dirimu sendiri, jangan coba-coba menjadi pengusaha. Jadilah karyawan. Mengapa seperti itu? Ternyata ada kaitannya dengan ini. Seorang pengusaha, ya namanya pengusaha, mengusahakan. Berarti dia harus bisa memerintah dirinya sendiri. Ada dia bosnya kan? Dia harus bisa memerintah dirinya sendiri, maka dia bisa menjadi merdeka begitu ya. Tapi bukan merdeka yang bebas tak ada aturan, tetap beraturan, tetapi itu dimulai dari niat di dalam dirinya, motivasi prinsip. Tapi kalau kita belum bisa kita memerintah diri sendiri, sebaiknya kita diperintah oleh orang lain, minta tolong orang lain untuk memerintah kita. Nah, itu yang dimaksud dengan merdeka. Jadi ketika kita memberikan kewenangan buat orang untuk memerintah kita, berarti kita harusnya juga dari motivasi intrinsik kita sehingga kita tidak merasa terpaksa. Ya, lanjut. Nah, ini yang menarik. Materi ini menarik menurut saya. Ya, Bapak Ibu, dari tadi kita mengatakan hukuman ya, hukuman. Ternyata hukuman itu selain bersifat yang negatif seperti tahi, kemudian biasanya kita dulu dipukul ya oleh bapak ibu kita ya, bahkan guru kita ada yang dulu ya. Kemudian kata-kata verbal yang mungkin keluar terus secara verbal itu kekerasan berupa omongannya, ucapan. Nah, ternyata hukuman itu juga ada yang bersifat positif. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata memberikan penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Kok bisa ya? Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dengan cara membujuk, ya meminta. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu adalah yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika ada pemberian penghargaan, misalnya reward berupa barang gitu ya, nah, itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya yaitu anak mau melakukan kalau dapat reward, kalau tidak dapat reward ya tidak dilakukan gitu ya. Kemudian jangka panjangnya karena tadi motivasinya untuk dapat reward, maka dia tidak punya motivasi dari dalam sehingga yang keluar itu yaitu tadi motivasinya untuk dapat reward. Kemudian penghargaan menghukum siapa? Kira-kira menghukum siapa ya Bapak Ibu? Menghukum anak yang diberikan penghargaan tersebut juga. Karena sebenarnya proses belajar itulah yang sebenarnya penghargaannya sejati. Anak bisa belajar dari kesalahannya, itu proses belajar, itu penghargaan yang luar biasa. Nah, saya juga bersyukur saya pernah punya kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga saya belajar dari kesalahan. Nah, jadi bukan karena mendapat penghargaan yang tapi belajar dari kesalahan. Kemudian juga penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan juga merusak hubungan. Maksudnya apa nih penghargaan merusak hubungan? Bagaimana ya maksudnya ya? Kok dengan memberikan penghargaan bisa merusak hubungan? Gimana Bu Yovita? Mungkin itu pengaruhnya kan kalau misal kita bilang gini anak kan, kalau kamu dapat 100 nanti bu guru kasih hadiah untuk memori atau apa gitu misalnya kan. Cuma kan nggak selamanya guru tuh bisa selalu memberikan penghargaan itu. Nah, ketika akhirnya guru tuh sampai di tahap dia nggak bisa ngasih penghargaan itu dan siswa menuntut, itu bisa jadi awal mula hubungannya rusak. Seperti misalnya murid menganggap guru ini berarti udah bohong nih atau nggak konsisten dan sebagainya. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih ya Bu Yuf ya. Betul ya, ketika kita ini kan manusia tertutup dari kelupaan. Kadang-kadang lupa bawa ya mana janjinya gitu ya. Oh ibu tidak tepatinya. Itu satu. Yang kedua, terkadang kita lupa. Ketika kita memberikan penghargaan pasti ada yang syaratnya kan. Contoh, nilai 100. Kemudian ranking 1. Apa kabar dengan anak-anak yang tidak mendapat 100? Apa kabar dengan anak-anak yang rankingnya itu mungkinan pada papan bawah ya? Nah, dia sudah belajar semampunya, tapi ia tetap tidak mampu. Nah itu. Jadi itu sebenarnya penghargaan itu merusak hubungan ketika kita sebagai orang tua nih atau sebagai guru tidak peka melihat apa sih kelebihan-kelebihan dari anak yang lain. Mungkin secara akademis tidak kelebihan, tetapi yakinlah Bapak Ibu, setiap anak itu terlahir dengan kelebihan-kelebihan yang tidak sama. Mungkin dia di akademis dia lemah, tetapi di bagian yang lain dia bisa mungkin dari segi kebersihan dia bisa menonjol ya. Pujilah dia. Jadi intinya adalah penghargaan itu harus diberikan secara merata, walaupun tidak secara akademis, tapi kita harus peka memberikan penghargaan supaya tidak merusak hubungan ya. Contoh si A dan si B. Si A pandai matematika nih, si B, remedial terus ya. Lalu yang kita ini kan, si A ini pintar MPK, kita beri penghargaan terus, kita puji terus jadi depan teman-temannya. Ternyata itu hati-hati Bapak Ibu, itu bisa membuat hubungan teman-teman itu rusak ya. Jadi ada keperluannya. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, juga bisa penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Kalau mengurangi motivasi intrinsik berarti motivasinya menjadi motivasi ekstrinsik. Jadi mau penghargaan terus. Jadi kalau ketergantungan nih sama gurunya, kalau gurunya memberikan penghargaan baru dia mau belajar dengan dia. Tapi kalau tidak ya slow saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana caranya kita memberikan apresiasi. Dalam memberikan
apresiasi, pengakuan juga diberikan secara hati-hati. Selama inilah yang membuat saya refleksi terus ya. Oh, selama ini saya tidak melakukan. Nah, saya suka mengapresiasi anak-anak ya Bapak Ibu ya. Tapi sejak saya mendapatkan materi ini, saya harus punya catatan bahwa saya sudah memberikan apresiasi ini pada si A, si B, si C, si D. Besoknya saya harus memberikan kepada si F, si G, si H, dan selanjutnya sampai si Z. Cari apa yang terbaik dari anak-anak kita, itulah yang kita apresiasi. Yang pertama, caranya kita bisa memberi pengakuan secara khusus. Kita juga bisa memberi pengakuan secara pribadi. Contoh ya, nanti saat istirahat kalau sudah makan, ketemu ibu guru ya, ada apa Bu? Ketemu saja sama Bu guru mau bicara. Awalnya mungkin anak-anak takut ya, ini apa ya Bu guru, saya ada salah apa ya? Padahal saya manggil itu hanya untuk tadi hebat loh. Tadi waktu teman jatuh langsung dibantu, teman yang lain belum bereaksi apa-apa, sudah dibantu hebat loh. Terima kasih ya. Nah itu sangat membuat anak itu termotivasi secara intrinsik karena diakui, oh ternyata Bu Guru melihat kebaikan saya. Ya. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian itu tadi. Jadi pencatatan kita harus jelas ya. Hari ini kita sudah memberikan penghargaan kepada si ini, besoknya baru gantian lagi kepada si yang lain lagi. Jadi adil dalam hal ini ya. Jadi kita peka melihat apa sih kebaikan dari anak-anak kita. Berikan pengakuan secara konsisten. Kalau kita bilang hal ini baik, maka besoknya tuh tetap kita bilang itu baik. Jangan pula ada kalimat dari anak, kata Bu Guru kemarin baik, kok sekarang tak boleh. Nah, itu bahaya ya. Nah, terutama yang mengajar di kelas 1. Saya pernah ngajar kelas 1 9 tahun, itu harus hati-hati. Ya, sekedar intermezzo Bapak Ibu. Tak boleh membicarakan atau ngomong kotor atau kasar, tak boleh binatang kepada teman-teman gitu ya. Tak boleh ya, gitu kan. Lalu apa yang terjadi setelah saya bilang anak-anak contoh hewan berkaki 4 itu adalah sapi, anjing, babi. Orang langsung ribut. Kata Bu Guru tak boleh bilang anjing dan babi. Salah paham ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita harus jelaskan kepada anak-anak. Jadi jangan miskonsepsi itu kita biarkan, kita cuekin. Bahaya nanti. Bersyukur kalau anak kita reaktif dalam artian, kita tahu nih yang isi hatinya. Tapi bagaimana anak yang diam-diam saja? Kita nggak tahu apa isi hatinya. Bisa jadi setelah dia naik kelas, setelah dia lulus, dia bawa itu miskonsepsi itu. Nah, itu yang kita hindari. Nah, kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, contohnya adalah seperti ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja sih. Kita tidak kaku dengan kalimat ini, tetapi ini sekedar contoh. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali. Pada saat apa? Yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang terserahkan di lantai. Namun akan lebih baik kalau kata kamu kita ganti menjadi nama anak. Misalnya si Owen. Jadi pada saat Owen membantu teman-teman tugas kelompok, jadi mungkin kita bisa ganti kamunya dengan nama anak. Kemudian kita mau mengidentifikasi hukuman dan konsekuensi. Mungkin ini selainnya jangan di video yang kecil ya, satu-satu ya, kita minta teman-teman untuk menentukan. Kita identifikasi hukuman dan konsekuensi, ya perbedaannya itu apa ya? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat seperti ini. Saya tidak akan lalai lagi, karena itu tidak mengerjakan PR. 100 kali ditulis, itu hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman ya, setuju ya? Ada jawabannya Bu Cila? Oke, betul hukumannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya? Oke, hukuman juga jawabannya ya. Murid diminta untuk push up 20 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
hukuman. Kita lihat ya, menggantikan penggaris teman yang telah dipatahkan. Konsekuensi, iya betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid diminta berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran karena tidak bisa mengerjakan soal matematika. Hukuman ya. Oke, betul. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Apa perbedaan antara nomor 2 dan nomor 7? Ya, silakan Bapak Ibu diamati dulu. Nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan basket. Sekilas miripnya karena terlambat hadir di sekolah. Yang ke-7 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini Pak Patrick ini pasti tahu nih. Karena mengajar PJOK kan. Oke. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kita fokus ke nomor 2 dan nomor 7 karena nomor 1 sampai 6 tadi Bapak Ibu udah benar jawabnya. Oke, Bu Sherly. Bagaimana Bu Sherly? Kalau menurut saya nomor 2 itu hukuman ya, karena nggak ada hubungannya lari dengan terlambat itu ya. PJOK mungkin teman-teman udah pemanasan, dia belum jadi terlambat ya, dia harus belakangan lari, tapi itu ada hubungannya dengan menurut saya. Tepuk tangan untuk Bu Sherly ini, hebat ya. Betul ya. Jadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu di situ ya Bu Sherly, yang Bu Sherly tadi sudah sebutkan ya. Hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jadi langsung nih lari, lari lapangan 2 kali atau 5 kali gitu ya. Jadi tiba-tiba dan bersifat emosi. Bagaimana dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Jadi sebelum anak melakukan kesalahan, sudah kita bilang ke anak-anak kalau terlambat saat belajar PJOK, kan teman-teman kan melakukan pemanasan nih 10 menit pertama. Kalau kalian tidak melakukannya, maka kalian harus tetap melakukannya. Tetapi nanti saat istirahat, jadi mundur waktunya, ya. Jadi teman-teman duluan istirahat. Nah, seperti itu konsekuensi. Kemudian yang kedua bersifat satu arah tuh kalau hukuman dari gurunya saja. Gurunya tidak mendengarkan alasan apapun. Pokoknya apa yang sudah anak-anak itu perbuat kesalahan langsung dihukum, ya. Tapi kalau konsekuensi itu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contoh, nah kalau melakukan hal ini, kesalahan ini sebanyak 3 kali atau lebih dari 3 kali, maka yang kalian lakukan adalah ini ya. Nah, seperti itu. Itu konsekuensi. Kemudian kalau yang hukuman itu bersifat bisa berupa fisik atau paksaan ya, bisa memaksa. Kemudian kalau yang konsekuensi itu murid merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja, ya, tapi tidak menyimpan dendam karena baru saat itu juga dia selesai menyelesaikan konsekuensinya sudah selesai. Kemudian kalau yang selanjutnya dalam memberikan konsekuensi, ini tidak boleh dilupakan juga guru harus monitor murid. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang masih kita lakukan selama ini yaitu memberikan hukuman dan konsekuensi. Ya, namun kita sudah tahu nih apa perbedaan konsekuensi dan hukuman. Nah, ini juga sama ya perbedaan konsekuensi dan hukuman yang lebih rinci lagi. Next saja, nanti bisa dibaca lagi kan materinya akan saya berikan. Kemudian ada cara yang baik selain memberikan hukuman dan atau konsekuensi. Apa itu caranya? Yaitu memberikan cara berupa restitusi. Mungkin ada yang tahu ya restitusi itu apa ya? Apa? Penangkapan jantung. Supaya jantung kan Ibu ya. Ada yang tahu apa Ibu? Oke, kita cek sama-sama ya di layarnya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu bukannya dipisahkan dari kelompoknya ya, dikucilkan bukan, tetapi justru kita bagaimana nih kita mau menciptakan kondisi supaya anak ini bisa memperbaiki kesalahannya.
kembali pada kelompok mereka menerima dengan karakter yang lebih baik, sesuai dengan tentunya nilai-nilai kebajikan tadi ya. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka yang menjadi orang seperti apa, tujuan kuliah, ya, serta bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, jadi inilah yang mau kita budayakan di dalam kelas kita, minimal dalam kelas kita dulu. Karena kalau dalam ruang lingkup yang kecil bisa, itu akan menjadi lingkungan yang positif dan selanjutnya akan menjadi budaya untuk sekolah kita. Nah, lanjut, ini kita melihat ya ada identitas yang gagal yaitu berupa hukuman, sedangkan yang identitas yang sukses pendisiplinan melalui konsekuensi dan restitusi. Ketika kita melakukan hukuman, banyak hal yang sangat disayangkan ya. Contohnya segala sesuatu harus terjadi, ya, menyakitkan bagi anak, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa menyimpan dendam anak ya. Walaupun dia diam-diam saja, tapi bisa jadi itu akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Kemudian korban mendapatkan keadilan dan murid akan tersakiti, dan selanjutnya itu konsekuensi harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek seperti tadi ya sudah kita bahas, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatannya hanya bertahan jangka waktu pendek saja. Guru juga harus memonitor seperti yang tadi ya kita sudah bahas. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak-anak ditanya sekarang bagaimana baiknya seperti itu ya. Jadi kita adakan wawancara dengan anak. Kita adakan penguatan kepada dia. Menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang sehingga mereka punya kesadaran. Kemudian korban mendapat ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan dan yang terpenting adalah masalah bisa terpecahkan. Ya, problem solving. Jadi ini yang paling penting juga di masa sekarang bahwa anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi gimana nih caranya kita sebagai guru atau orang tua membantu anak-anak untuk memecahkan masalah sendiri? Sering-sering kita terapkan restitusi. Karena kita murid belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita gunakan dalam restitusi ya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau yang tadi konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, sedangkan kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ya, kalau ada yang positif, kita pasti pilih yang positif ya, jangan yang netral atau negatif. Ya Bapak Ibu ya, kita mau coba. Apa itu ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi itu bukan mencari atau menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, seperti yang tadi saya banyak bersyukur karena saya pernah melakukan suatu kesalahan, sehingga bisa belajar dari kesalahan. Mungkin tidak semua orang tua terutama ya, sekitar yang sudah jadi orang tua tahu. Mungkin tidak semua orang tua itu tega anak yang belajar dari kesalahan. Tetapi akan sangat penting kalau kita mengatakan pada anak-anak jangan takut salah. Karena dari salah itu kita belajar. Jadi itulah proses belajar yang sebenarnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi anak yang merasa bersalah itu merasa diterima. Dia tidak merasa bahwa dibenci gitu ya. Kemudian memberikan tawaran, bukan masalah. Jadi sekarang apa yang kamu akan lakukan? Kemudian restitusi itu juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian juga restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sudah kita bahas juga ya. Kemudian selanjutnya, hubungannya dengan keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum menerapkan restitusi, alangkah baiknya kalau kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, sebelumnya kita mau mengingat dulu bahwa kita masing-masing di kelas kita pasti sudah ada kesepakatan
kelas ya Bapak Ibu ya. Coba kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat itu kita buatnya di kantor bersama teman-teman kita dalam satu tim atau bersama anak. Di kelas ya Pak ya. Kesepakatan kelas ya. Dari biasanya dari guru atau dari murid. Ada juga kita, kalau saya jujur ya Pak, di kami kelas 5 itu di kantor kami rembukan. Nah, rembukan kami sama-sama dalam satu tim. Setelah itu barulah kita sosialisasikan kepada anak-anak. Tapi namanya kesepakatan kelas ternyata keliru. Yang namanya kesepakatan kelas ya itu berbeda ternyata dengan keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak kesepakatan kelas? Yang kita biasa kita lakukan itu adalah peraturan. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ya, di dalam kesepakatan kelas. Tetapi itu berbeda ternyata dengan keyakinan kelas. Karena peraturan itu dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Sedangkan keyakinan kelas dibuat oleh murid-murid bersama guru, bersifat satu arah. Bersyukur kalau Pak Niko sudah melakukannya ya Pak Niko ya. Berarti sudah melakukan keyakinan kelas Pak. Ya. Oke, betul. Anak itu dan mereka dari guru juga. Iya. Biasanya di awal pelajaran sih kalau lebih efektif ya. Oke, selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau bisa digambarkan itu seperti ini, Bapak Ibu nampak ya. Bermula dari hal yang kecil dulu, yaitu peraturan kelas, kemudian ke meluas menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas dulu, tidak masalah kalau kita sudah membuat peraturan kelas. Lalu kita ke keyakinan kelas, kemudian ke lingkungan yang lebih positif. Dan lingkungan yang lebih positif itu semakin besar. Artinya misalnya kita mulai dari setiap kelas nih, setiap kelas punya keyakinan kelas. Nah, masing-masing punya keyakinan kelas lalu menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu kalau dilakukan oleh semua level maka akan menjadi budaya positif dan itu menjadi budaya positif sekolah. Jadi maksudnya itu. Jadi diawali dari hal yang kecil dulu. Dan ini yang kita harapkan. Dan nanti kita mau kita harapkan ya, kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Apa yang mereka yakini. Jadi contoh kesepakatan kelas atau contoh keyakinan kelas. Dua-duanya judulnya kesepakatan kelas ya. Tetapi ada yang kelompok yang keyakinan kelas. Coba kita sama-sama lihat ya. Kalau yang sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kalau yang di sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi sebenarnya yang mana? Yang sebelah kanan ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Yang sebelah kanan itulah yang contoh keyakinan kelas. Jadi bukan berupa peraturan, tetapi keyakinan. Keyakinan yang anak-anak sendiri tulis. Anak-anak tulis mungkin perlu bimbingan untuk awal-awal untuk kebiasaannya. Mungkin mereka perlu diberikan contoh. Tapi kalau itu dibiasakan pasti akan bisa. Dan keyakinan kelas ini tidak jadi dalam waktu 1 hari langsung kamu jadi. Jadi bisa dalam jangka waktu beberapa waktu. Oh ada yang bagus nih, budaya yang bagus maka kita terapkan. Gitu ya. Jadi ada yang bagus lagi. Jadi tidak perlu juga banyak-banyak. Sampai poin sampai 15 gitu ya. Malah anak-anak malah lupa apa sih yang mau dia lakukan, tapi poin ini. Ini contoh saja sih. Kemudian nilai-nilainya yang peraturan, keyakinan kelas, mereka belajar bertanggung jawab, belajar menghormati orang lain. Kemudian mereka juga belajar untuk berkomitmen. Kemudian ada ya, mereka juga bisa peduli dengan kesehatan, kemudian bisa bersabar. Mereka juga peduli dengan keselamatan mereka. Itu sih yang kita dari yang tadi tabel yang kita sudah pelajari sebelumnya. Tapi ini tidak bersifat kaku.
Jadi tergantung dari Bapak Ibu bersama anak-anak apa poin yang mau diambil, kebijakan apa yang mau diambil. Ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada yang sudah tahu Pak Ibu? Oke. Yang pertama adalah kebutuhan misalnya untuk bertahan hidup, yaitu memerlukan makanan, ya, memerlukan makanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Nah, sebenarnya ini ada apa namanya? Kita bisa menguji ya. Masing-masing kita bisa menguji. Kita ini sebenarnya butuh apa sih? Nah, dari ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menguji. Namun untuk kesempatan kali ini karena waktu terbatas nanti akan diberikan di lain waktu. Kita bisa mencek. Kadang kita kalau lihat ini, saya kurangnya di mana ya? Itu agak sulit. Tetapi ketika ada butir-butir pertanyaan yang kita jawab, itu kita bisa tahu. Oh ternyata kita itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu kesenangan, gitu ya, atau penguasaan. Nah ini ada videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang peneliti yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat,
Bapak Ibu, ini nanti materinya akan saya berikan di WA ya, supaya nanti bisa dilihat lagi sampai tuntas. Karena kita nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Jadi intinya adalah kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid mana yang belum dipenuhi anak-anak, sehingga kita bisa membantu mereka nih untuk berusaha mencapai kebutuhan yang mereka belum dapatkan. Kemungkinan besar anak murid kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan ada juga yang orang tuanya itu di luar kota, sehingga orang tuanya sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi kita berperan sebagai orang tua pengganti di sekolah, kita berusaha untuk mengenalinya. Kita berusaha supaya kita bisa membuat anak kita itu mau terbuka dengan kita, apa sih yang dibutuhkan dia, sehingga dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan. Nah, kita setelah kita mengetahui kebutuhan dasar anak, maka kita bisa menempatkan posisi kita pada posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Dimana kalau kita sebagai penghukum itu kita biasanya menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir, kita termasuk menghukum ya. Kalimatnya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya adalah anak bukannya berubah, tetapi malah memberontak menyalahkan orang lain. Bisa juga berbohong untuk menutupi kesalahannya, dia takut dihukum. Seperti tadi kata Bu Kris ya, bahwa hukum itu tidak efektif ya, karena anak bisa berbohong, anak bisa memberontak, ya, tidak mau terbuka. Kemudian biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya adalah murid mengulangi dan mengulanginya terus. Jadi kita marah terusnya, yang ada adalah hubungannya adalah tidak harmonis. Kemudian membuat rasa bersalah. Gurunya itu berceramah mengatakan, guru kecewa sama kamu. Jadi intinya adalah kita menyalahkan, semakin mendudukkan anak itu bahwa memang dia bersalah. Nah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu tuh lelah sekali mengatakannya. Ibu ini bisa stres sama mama, kayak gitu ya. Kemudian bisa anak-anak menyembunyikan, bisa menyangka, dan bisa berbohong juga ketika dia melakukan satu kesalahan. Nah, anak-anak bisa biasanya berkata, maafkan saya Bu. Dan anak bisa merasa rendah diri karena dia melakukan kesalahan yang fatal, gitu ya, karena semakin disuruhkan. Nah, itu identitas gagal. Kontrolnya dari luar, dari guru, ya, bisa juga dari orang tua. Nah, identitas berhasil atau sukses itu kontrolnya dari luar, itu tetap masih kontrol dari luar ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu ketika kita berada pada posisi sebagai teman. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman dengan anak-anak, lalu kita membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi anak itu melakukan suatu kesalahan, kita itu memaklumi dengan membuat alasan-alasan. Kita yang membuat alasannya ya, ayolah, lakukanlah demi ibu, tolonglah nak, nanti masa kamu tidak sayang sih sama ibu, kamu mau tidak bantu ibu? Ya berubahnya demi ibu ya. Jadinya apa hasilnya? Tergantung. Jadi anak itu ketika ketemu dengan ibu itu iya baik-baik, tapi bagaimana ketika sudah sama guru yang lain atau sudah berada di level yang lain, kembali lagi dia ke kebiasaan lama. Ya. Jadi contohnya itu dampaknya yang terjadi pada murid itu lemah, tidak berdiri dan selalu bergantung dengan sosok ibu itu ya sebagai temannya. Kemudian sebagai pemantau, ini lebih maju selangkah nih. Kalau kita sudah menjadi pemantau, berarti kita sudah yang kita lakukan itu kita menghitung dan mengukur. Contoh seperti tadi ya, kalau sudah melakukannya lebih dari 3 kali, maka yang aku lakukan adalah ini. Jadi kita memberikan konsekuensi, tapi dengan data. Tidak langsung, ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita kasih hukuman, tapi pakai data. Sudah 3 kali, maka diberikan konsekuensi. Kemudian apa peraturannya? Misalnya pertanyaannya begitu ya, gurunya nanya apa peraturannya. Lalu hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau misalnya tidak diawasi,
Ya, kembali lagi ke perilaku yang menyimpang ya. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ya, berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, seperti itu. Anak-anaknya dalam berpikir seperti itu. Lalu kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, anak-anak dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya untuk dirinya. Paling kalau saya lakukan kesalahan ini konsekuensinya ini. Sudah terbaca tuh polanya oleh anak. Ya, itu kita sebagai. Nah, di sini kita mau maju selangkah lagi yaitu sebagai manajer. Kita mau berusaha nih sebagai manajer supaya apa? Supaya anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika anak berbuat kesalahan. Contoh ya, ketika anak melakukan kesalahan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, untuk memperbaiki masalah ini apa yang harus kamu lakukan? Gitu ya. Itu hasilnya adalah penguatan pribadi. Anak jadi tahu, oh saya salah, tapi saya mendapat dorongan dari gurunya untuk bisa berubah. Kemudian guru juga bertanya, jadi sehingga kebutuhan dasar yang tadinya diperlukan atau anak merasa kurang, jadi gurunya paham nih, oh pantas dia melakukan ini. Ternyata ada kebutuhan yang dia belum terpenuhi, gitu ya. Misalnya kebutuhan atas rasa kasih sayang, kebutuhan yang lain. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu timbul dari dalam diri anak. Dan hasilnya apa? Dampaknya adalah anak mengevaluasi diri. Bagaimana caranya untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu yang kita harapkan dari posisi kita sebagai guru. Kita mau tanya jawab lagi. Ya, ada pernyataan-pernyataan. Lalu siapa yang menyatakan? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat asal bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer? Contoh ya, kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat asal bersalah ya? Ya, benar. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghakimi, tidak pernah benar melakukannya. Kamu terus yang melakukan. Menghukum ya? Oke, hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak guru. Ya, boleh. Maaf, sudah ada jawaban di situ ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Enggak. Kalau kamu mau, rajin dulu. Ya, pasti dapat stiker bintang kalau gitu. Sebagai pemantau. Ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pasti kamu selalu kamu. Penghukum. Ya. Ini biasa kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Karena kalau kita emosi, karena kita tak berpikir panjang, kita bisa melakukan memposisikan diri sebagai penghukum. Ya, betul ya Bapak Ibu, betul atau tidak? Ini dalam hati sendiri ya. Karena saya juga banyak refleksi, belajar dari sini, belajar oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Nah, kemudian kita nih karena sudah tahu posisi kontrol, maka yuk kita bergerak antara dari peraturan kita menuju ke nilai-nilai kebajikan. Kita yang tadinya menjadi pemantau atau kita mundur sebagai teman atau kita juga pernah menjadi pembuat asal bersalah, ya kita maju menjadi manajer. Nah, kemudian dari konsekuensi atau pemberian hadiah kita lebih ke maju menjadi memperbaiki. Jadi anak itu memperbaiki kesalahannya. Itu yang penting ya, motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Next. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir, segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan identitas, ya, kita tidak menunjuk-nunjuk anak. Kita tidak menunjuk-nunjuk anak ya. Kita tidak bilang, kamu sih salah, kamu sih ini, enggak ya. Tapi kita memberikan
kita sebagai manusia yang tidak sempurna ya, kita juga nggak pernah melakukan kesalahan dan kita ungkapkan itu kepada anak. Jadi anak-anak, misalnya kita panggil dia ya, bahwa setiap orang itu pasti bisa pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu merasa nih, oh iya, jadi tidak benar-benar terpojokkan gitu ya, tapi oh ibu juga bersalah. Jadi bagaimana nih caranya kita melakukan hal yang baik? Atau kalimat yang kita bisa ucapkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu juga pernah. Tapi kita harus yang kedua, apa tuh? Dan kita membedakan stop sampai di situ, jangan nanti anak miskonsepsi. Oh kata guru boleh kok berteriak, boleh kok misalnya ambil barang teman tanpa izin. Nah, harus ada yang kedua. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Divalidasi nih tindakan yang salah. Kita bilang ke anak-anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau perlukan? Misalnya dia ambil barang temannya tanpa izin. Kamu tentu pasti ada alasan kenapa melakukan hal tersebut. Apa tuh alasannya? Boleh nggak Bu Guru tahu? Cerita sama Bu Guru kenapa melakukan, coba Bu Guru dengarkan. Tapi kalau kita melakukan restitusi ini, sudah itu kita jangan di depan teman-teman yang lain. Kita di ruangan sendiri. Ya, jadi restitusi ini saya terapkan waktu itu waktu ruang kelas 5B kosongnya waktu Bokta masih berada di ruang kelas 1D, itu tempat restitusi saya di kelas sebelah itu. Jadi anak-anak itu dipanggil. Jadi mereka mau terbuka kalau kita berdua, ya empat saja ya, mereka mau terbuka. Dibandingkan kalau kita tanya di kelas, biasanya mereka diam atau cenderung berbohong. Ya, nah kemudian yang ketiga. Nah, ini bagian yang penting juga nih adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah tahu alasannya. Nah, sekarang mungkin menjadi seperti apa? Atau nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati di kelas? Nilai apa yang telah dilanggar? Coba sebutkan. Atau kalimat yang lain bisa juga. Jadi sekarang maunya bagaimana? Gimana solusinya supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kayak gitu ya. Jadi anak tuh disuruh jawab sendiri. Jadi bukan dari kita. Jadi sekarang bagaimana? Nah, seperti itu. Itu kalau dia jawab sendiri itu akan lebih bermakna daripada kita yang mengharuskan harus ini ya, harus itu ya. Sebelum mempelajarinya ini, saya pernah melakukannya tetapi loncat-loncat. Ya, saya hanya sampai stop di validasi tindakan yang salah. Nah, tapi nanti mau maju, yaitu lebih ke ketiga hal ini kita lakukan dengan tidak takut ya, ini contoh saja. Ya, selanjutnya saat kita menstabilkan identitas, ya, apa yang terjadi? Apa tujuannya? Itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian guru berkata, yang tadi ya, seperti contoh-contoh tadi, kita bisa next saja ya Bu. Kemudian bisa juga kalau saat kita melakukan validasi kebutuhannya atau validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ya, ketika melakukan kesalahan itu. Jadi ada kebutuhan dasar anak yang mungkin dia nggak tahu, dia bingung mengungkapkan, saya perlu ini, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu ada kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi gitu ya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Macam-macam kebutuhan dasar anak-anak itu, jadi setiap perilaku anak yang kita bilang degil ya, menyimpang lah ya misalnya, atau perilaku yang tidak biasa, itu bisa jadi mereka hanya iseng saja, atau bisa jadi karena butuh kasih sayang nih, butuh diperhatikan. Aku suka nih kalau misalnya disebut namanya oleh guru, bisa jadi. Atau bisa juga karena mau bebas, bisa ya. Ini contoh-contoh yang bisa kita ucapkan. Next, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai kebajikan tadi yang kita sudah paparkan tadi di awal ya, yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya Kak Guru yang Guru katakan adalah demikian. Apa nilai yang kita percaya yang sudah ada di kelas kita, gitu ya. Nah, itu
kita bisa kembangkan sendiri. Oke, next. Nah, yang terakhir ini penting Bapak Ibu, kita intervensi 30 detik, artinya kita juga mengontrol emosi kita supaya kita tidak cepat memberikan sanksi yang tadi hukuman itu berarti sanksi tidak nyambung ya. Sanksi yang tidak nyambung itu dihindari. Contoh, misalnya anak tidur di dalam kelas ya, itu bisa nyata ya, tidur dalam kelas asih sampai ngorok gitu kan. Kita suruh dia, karena dia tidur kan, mungkin kita suruh dia lari keliling rumah, atau kita suruh dia berdiri selama 2 jam di depan. Nah itu kan hukuman ya, nggak nyambung ya. Jadi itu mau kita hindari. Jadi perlunya intervensi 30 detik. Nah, tidak lama-lama kalau kita untuk sabar. Nah, ini perlu kita pelajari dan kita biasakan. Sebenarnya kalau waktu memungkinkan tadi, saya dengan Bu Cila itu mau ada simulasi. Tapi kalau waktu memungkinkan, ternyata waktu tidak memungkinkan. Ya Bu Cila ya, sayang ya. Jadi simulasinya itu nanti di video saja. Nanti saya ada kirimkannya beberapa video dari materi ini. Karena ini mau kita terapkan. Jadi pesan Bapak Kepala Sekolah itu ini mau diterapkan. Jadi bukan hanya stop sampai di diseminasi hari ini. Nah, pesan dari Bapak Bunor adalah ini akan menjadi budaya di sekolah kita. Jadi dimulai dari apa tadi? Kita sosialisasi nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak. Kemudian saya ada buat contohnya. Ini bisa menjadi referensi. Ini mungkin bisa menjadi referensi, belum sempurna ya Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar. Jadi setelah kita sudah sosialisasikan nilai-nilai kebajikan, ini masih anak-anak masih nulis, mereka yang nulis sendiri. Mereka yang nulis sendiri ini dari sticky note, diawali dari sticky note. Setelah dari sticky note itu sudah terkumpul, lalu kita kelompokkan mana sih yang nilai-nilai integritas, mana sih yang nilai-nilai bertanggung jawab. Jadi ini tulisan mereka, tulisan anak. Dari sticky note yang terkumpul kita kelompokkan. Oh, ternyata ada ini yang jawabannya sama. Ada yang jawabannya sama karena di kelas itu kita biasakan untuk menghargai pendapat, mendengarkan tentang yang berpendapat. Hampir setiap hari di kelas 5A itu anak-anak harus berpendapat. Jadi anak yang lain diminta untuk mendengarkan. Jadi kita membiasakan anak untuk bicara. Karena saya ini kan dulu merasa ya bahwa saya ini dididik tidak untuk berbicara di depan umum. Tetapi itu ada kemajuan zaman karena kita mengingat filosofi dari KAD, didiklah anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi nggak zamannya lagi ini diam-diam. Jadi anak juga harus berpendapat dan yang mendengar juga harus menghargai. Sehingga timbullah ada tulisan mereka ini menghargai atau mendengarkan pendapat teman yang berpendapat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah sebelum pukul 7 karena kita sudah ingatkan ke anak-anak pukul 7 itu bukan baris lagi. Baris itu sebelum pukul 7, jadi pukul 7 udah semuanya udah rapi di dalam kelas. Kemudian mau berkata jujur dalam setiap masalah, ya jadi kita nggak mau anak berbohong untuk menutupi kebohongan yang lain. Tidak boleh. Jujur itu lebih penting. Berdoa, rajin belajar. Nah itu yang kami lakukan di kelas dan simple sebenarnya, tetapi bermakna buat anak-anak. Ini saya minta kita sama-sama membacakannya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cintailah anak tanpa syarat. Jika anak membuat kesalahan, Allah mencintainya. Tapi anak tetap perlu memperbaiki kesalahan. Jadi atas apa yang anak lakukan, jangan kita menghakimi, jangan kita cepat ambil tindakan itu, tapi kita harus tanya dulu. Apa sih yang mendasari dia melakukan itu? Apa sih motivasinya? Nah, karena terkadang kita kalau mau cepat nih, anak-anak kita di kelas banyak ya, di kelas saya ada 43 anak. Mau cepat nih, nah jadi kita kadang-kadang tuh nggak ada kesempatan untuk nanya
materi lagi kan kita harus kita baca juga ya, kita harus waktu bekerja dengan waktu. Tapi kita bisa lakukannya setelah pulang sekolah. Maka perlu ada tempat yang sepi ya, tempat yang mungkin tidak didengar oleh teman-temannya. Itu tempat kita untuk melakukan percakapan dengan mereka, saling terbuka. Dan itu sangat indah Bapak Ibu, saya sudah lakukan. Nah, mungkin dampaknya memang proses ya, dampaknya tidak mungkin cepat. Saya juga banyak diprotes orang tua murid, betapa sedihnya saya ketika saya buka WA, lalu nama anak itu lagi yang disebut, nama anak itu lagi, nama anak itu lagi, sehingga saya merasa ini saya harus benar-benar fokus bersama anak. Sampailah bulan ini, bulan November, Desember, dan Januari ini saya melihat sudah tidak ada lagi, tidak ada keluhan lagi dari orang tua murid. Berarti apa yang selama ini kita sudah terapkan, ajak dia ngobrol. Ternyata anak ini butuh apa Bapak Ibu? Butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, didengarkan. Kemungkinan dia dari anak yang ini ya, maksudnya dari rumahnya itu tidak didengarkan, ya. Jadi kita lah yang mendengarkan dia. Dan timbul motivasi dari dalam dirinya. Terbukti ketika saya tidak hadir di sekolah, ketika saya juga berada di kantor, tidak mengawasi dia lagi. Dia punya motivasi dari dalam dirinya untuk berubah. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian pemaparan dari saya. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Bu Cila selaku moderator. Terima kasih Bu Grace, wah pemahaman yang luar biasa ya buat kita semua. Kita makin diperkaya, kita makin diperlengkapi sebagai seorang guru. Dan yang paling penting adalah hasil nyatanya nih. Bagaimana tadi yang dikatakan kita bisa terapkan mungkin di lingkungan yang paling kecil dulu ya, di kelas masing-masing kita bisa terapkan gitu ya. Nah tadi saya benar-benar diberkati Bu atas kita diingatkan lagi nih, apa sih arti disiplin gitu ya. Disiplin itu artinya kan berarti belajar, bukan hanya siswa yang belajar, tapi guru dan murid, peserta didik dan murid itu kita sama-sama belajar bagaimana untuk bisa memperbaiki masalah yang ada, dan bagaimana siswa yang mengalami kendala, mengalami masalah itu dia bisa benar-benar belajar memperbaiki kesalahannya. Itu bukan karena motivasi dari luar atau ekstensi itu, tapi motivasi dari dalam diri. Bagaimana dengan kesadaran dirinya itu dia boleh menghargai nilai-nilai yang ada, dan dia boleh mengembangkan dirinya dengan tadi karakter yang lebih kuat lagi. Ya, jadi ya ini tugas yang berat ya, tugas yang berat tapi tidak mustahil untuk kita lakukan. Kita mau belajar untuk bukan hanya pembelajaran aja yang kita dapatkan, tapi kita mau benar-benar terapkan nilai-nilai itu di dalam pembelajaran sehari-hari dalam kelas ya. Nah ini ada refleksi yang Bapak Ibu nanti bisa mungkin dituliskan atau gimana Bu Grace? Di-share ya, nanti akan di-share, nanti Bapak Ibu bisa dari pemaparan hari ini yang disampaikan apa sih refleksi pribadi dan evaluasi untuk masing-masing dari kita. Apa yang didapatkan sih dari pemaparan budaya positif yang berkaitan dengan konsep disiplin positif, dan apa nih yang mau kita lakukan gitu ya untuk mungkin kelas kita masing-masing. Seperti itu. Mungkin nanti untuk evaluasinya nggak usah sekarang ya, nanti bisa dipikirkan waktu setelah sesi ini seperti itu. Nah sekarang mungkin karena waktu yang terbatas, kami memberikan mungkin 2 penanya yang mau bertanya. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai pemaparan yang diberikan tadi oleh narasumber kita? Ada? Oh, itu sih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan sih seperti ini ya, kalau untuk terus terang saya pribadi kalau untuk di kelas memang kalau saya itu biasanya anak memang saya biasakan untuk berpendapat. Memang kadang-kadang ada semi bebas berpendapat, terkadang ada anak yang memang terkadang bablas gitu kan. Nah cuman yang saya agak pertanyakan di sini, beda apresiasi dan penghargaan itu apa? Tadi kan Bu Grace bilang
apresiasi itu lebih ke intrinsik. Nah kalau menurut saya justru apresiasi dan penghargaan itu sebenarnya nggak jauh beda ya, karena itu sama-sama ekstrinsik sih kalau menurut saya. Karena kan kalau apresiasi itu dari guru yang memberikan pujian kepada siswa, dan itu dari luar juga akan bukan dari siswa gitu. Dan setelah misalnya gini ya, setelah kita sudah memberikan apresiasi saat mereka melakukan hal yang benar, kemudian jika mereka melakukan hal yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kan kita bertanya ya. Nah, biasa juga saya kadang nanya, apa sih kamu maunya gimana setelah kamu lakukan ini, gimana supaya ini bisa kamu bisa mengubah apa yang harus kamu kerjakan gitu ya. Nah, nanti dia jawab ini gitu kan ya. Kalau dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, nanti pada ujungnya bolehkah tetap hukuman itu diberikan gitu. Nah, lalu kemudian kalau dalam pemikiran saya hukuman, apresiasi dan penghargaan itu hukuman dan penghargaan ya, itu bukan hal yang tabu sebenarnya, yang asal seimbang dan tidak membuat anak itu jadi merasa bersalah yang berlebihan gitu. Kalau memang saya salah membetulkan, cuma tadi pertanyaan saya nih setelah kita udah ajukan pertanyaan ke anak, anak sudah jawab, ini saya akan lakukan ini, saya harus seperti ini, lalu mereka tidak melakukannya, apakah hukuman itu masih dianggap hal yang tidak boleh diterapkan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada beberapa ya Pak Esti ya. Bedanya apresiasi dengan penghargaan. Memang 11-12 ya Pak Esti mirip ya, mirip. Nah, cuman di sini kita mau bedakan nih sebenarnya apresiasi itu kita berikan pengakuan secara khusus, secara pribadi seperti mungkin kita panggil gurunya, dan kita ini kan khusus ya, kemampuan anak yang khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Kita panggil dia, atau misalnya anak yang pandai menyanyi ya, boleh kita apresiasi secara pribadi, secara khusus, bisa melalui chat juga bisa, itu juga untuk apresiasi. Kalau penghargaan, ya penghargaan itu biasanya berupa barang. Bisa juga berupa barang itu diberikan pada anak-anak tertentu. Contohnya seperti apa ya, keaktifan belajar. Kan anak-anak kan ada yang aktif ya, ada aktif pintar lagi kan, cerdas lagi. Pasti dia terus yang diberikan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Jadi untuk memberikan penghargaan, kalau kita pun mau memberi penghargaan itu tidak semua. Tetapi yang perlu di garis bawahnya adalah keadilan. Kalau kita mau memberikan penghargaan, mungkin hari ini kepada 5 orang anak, besoknya berikan penghargaan kepada 5 orang anak yang berbeda dan secara konsisten. Jadi tidak ada anak yang luput dari penghargaan yang kita berikan atau apresiasi yang kita berikan kalau kita mau berikan secara benar. Selama ini saya banyak karena seperti ya amparan keras buat saya. Ketika saya mempelajari materi ini, saya punya ternyata kekeliruan bahwa saya tidak punya catatan tentang hari ini saya sudah mengapresiasi si A, si B, si C. Saya tidak punya catatan. Jadi saya mungkin lalu saya lihat wajah anak ini yang pasif, diam, ditanya pun hanya iya dan tidak saja. Saya mikir, saya pun tak pernah ya memberikan dia ini apresiasi ya. Saya merasa bersalah jadi. Nah, jadi kalau kita belum peka atau kita belum punya catatan kelebihan semuanya nih dari anak kita, sebaiknya berikan secara pribadi. Tapi kalau kita sudah punya catatan nih, si A, si B, sampai si Z nih ada kelebihan-kelebihannya, boleh kita berikan penghargaan atau apresiasi secara pribadi di depan kelas. Mungkin seperti itu Bu Hesti. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sudah lakukan restitusi ini, ya, maka dari awal saya ada katakan ya kemungkinan besar kita sudah lakukan. Nah, kita lakukan nih apa yang kamu yakini, nilai apa yang dilanggar. Kan sudah anak jawab kan, dia sudah tahu jawabannya, dia sudah tahu, tapi besoknya apa kabar, diulangi lagi. Nah, jadi apa nih yang kita harus lakukan? Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan kalau kita misalnya sudah melakukan restitusi, sudah
sudah empat mata, sudah menggali kebutuhan dasarnya, tapi anaknya masih lakukan itu banyak apa biasa ya, kayak itu yang dilakukan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus mundur selangkah dari manajer mundur menjadi pemantau. Jadi kita harus mengawasi dia, harus mempunyai data berapa kali dia melakukan hal yang sama atas apa yang dia sudah janjikan. Kita mundur, kita berikan dia konsekuensi, tidak masalah. Tapi kita harus bilang dulu, nanti guru berikan konsekuensi karena dia tidak taati janjinya kan, tidak janji. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita sudah mundur, terus kita lihat anak ini sudah mulai ada perubahan, maju lagi. Berikan dia kepercayaan supaya anak-anak bisa memang tanpa gurunya itu ada di dekatnya, dia bisa melakukan apa yang baik, yang memang nilai-nilai sudah diyakini. Punya kita, apakah itu sudah ya? Bagaimana Bu Esti jawabannya? Iya, itu penghargaan dari ekstensi. Kita manggil anak kita bantu kita untuk mereka. Justru kita kasih ujian. Kita nggak memberikan hukuman buat yang lain, bahwa yang lain tidak diapresiasi gitu loh. Jadi sebenarnya apresiasi itu bisa juga kita buat jadi motivasi intrinsik ya, Bu Grace. Ya, jadi ini proses yang tidak mudah Bapak Ibu karena benar-benar memerlukan hikmat dari Tuhan ya, supaya kita juga bisa dapat bisa melakukan apa yang seharusnya yang terbaik gitu ya, sehingga ya masalah itu bisa kita pecahkan. Oke, satu penanya lagi, ada yang mau bertanya? Selanjutnya tidak ada? Oke, ya. Kita beri aplaus dulu ya buat Ibu Grace sebagai narasumber kita. Ibu Grace mungkin ada menutup kata-kata. Ya, saya berterima kasih ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita bisa diskusi, sharing yang positif ya. Jangan-jangan kita punya waktu seperti ini, tapi bersyukur kita diberikan waktu. Kita hari ini tidak ada murid ya, jadi kita punya waktu untuk mendiseminasikan hal-hal yang positif. Menutup dari saya ya, beberapa poin penting yang ada saya catat. Ketika kita memposisikan, kita perlu mengubah pola pikir kita memposisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, dengan memandang anak adalah anak kita sendiri, sebagaimana kita ingin anak kita diperlakukan oleh gurunya, lakukan guru itu kepada anak. Jadi saya percaya kita butuh ketika kita mau anak kita mendapatkan yang terbaik di sekolahnya, maka kita dulu maksimalkan dulu hal yang terbaik yang kita bisa lakukan kepada anak-anak. Hukum tak butuh yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap orang itu ingin dimengerti. Kita juga ingin dimengerti. Semua orang ingin mengerti, termasuk anak-anak murid kita yang kita temui di dalam kelas setiap hari ya. Dan biasanya sebuah pelanggaran atau aturan itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Namun terkadang anak itu bingung untuk mengungkapkannya. Jadi muncullah perilaku-perilaku yang negatif. Nah, jika orang tua di rumah tidak peka, tidak memahami kebutuhan anak, guru juga tidak peka, maka perilakunya akan tetap seperti itu dan dia akan bawa sampai dewasa. Nah, itu yang kita hindari ya. Jadi kita tetap menanamkan nilai-nilai kebajikan tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila dan nilai-nilai aktivitas. Kemudian pembentukan budaya positif di kelas, di sekolah, memang tentu seperti Bu Cina tidak mudah, tetapi kita bisa melaksanakan merencanakannya terlebih dahulu ya, merencanakannya dengan baik, tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara berkolaborasi. Saya juga tidak bisa jalan sendiri tanpa Bapak Ibu. Jadi harus berkolaborasi supaya budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Itu
yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Jadi kekuatan untuk sekolah kita juga itu kalau kita bisa menerapkan budaya positif. Jadi kita coba dari hal-hal yang kecil dulu, kita tak coba dulu, tapi kita coba dulu dari kelas kita. Nah, hasil dari kerja keras kita pasti akan terlihat ketika murid kita telah tumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain. Dengan berkarakter yang baik, berintegritas, bertanggung jawab, dapat diandalkan, sehingga menjadi garam terang dunia dan menjadi surat Kristus yang bisa terbaca oleh semua orang. Itu harapan kita, Bapak Ibu. Jadi mari kita bergerak bersama, kita memulai hal yang baru bersama, diawali dengan pikiran positif, maka perkataan kita pun akan positif. Pikiran, perkataan positif, maka tindakan yang kita lakukan pun positif. Kalau tindakan positif yang dilakukan berulang-ulang kali, maka akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang akan membentuk karakter. Jadi, mulai dari kita dulu, kita mengasihi anak-anak kita, sebagaimana kita mengasihi anak-anak kita di rumah. Itu paling penting. Dan saya mau minta tolong Bapak Ibu, di depan kita ada refleksi. Refleksi ini tolong diisi ya. Kita tolong diisi. Hari ini boleh, besok juga boleh. Itu jangan dilupakan. Nah, refleksi ini dijawab di Padlet. Padletnya nanti akan saya kirimkan di SDK Respon ya. Jadi di SDK Respon itu ada 3 yang sudah saya siapkan. Ini refleksi kedua, dan yang satunya itu adalah aksi nyata yang namanya demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan di kelas 5A. Jadi untuk ditampilkan itu karena durasinya cukup panjang ya, lebih dari 10 menit. Jadi saya kirimkan melalui link saja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal diklik linknya dan akan masuk ke Canva. Jadi bisa dipelajari di situ. Kami melakukan dari awal sampai akhir, sehingga ada juga testimoni dari anak-anak juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk partisipasinya, kehadirannya ya. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena kita menyayangi anak kita, mencintai anak kita, dan kita mau bawa mereka menjadi orang yang lebih berhikmah, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di acara desiminasi yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk pemaparan hari ini, saya minta kesediaan Pak Niko dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan emas kami kembali disegarkan, kami diingatkan, diteguhkan atas panggilan kami sebagai pendidik di tempat ini. Bersyukur buat hamba-Mu, Bu Grace dan Bu Jul, yang menjadi berkat buat kami, terus memotivasi kami untuk kembali kami melihat anak-anak kami yang Tuhan percayakan di tempat ini. Pakai kami ya Tuhan menjadi saluran berkat, sehingga melalui tempat ini anak-anak kami mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, dan juga mereka bisa menjadi saksi di mana mereka berada. Melalui pemaparan yang sudah kami terima, biarlah kami memperdayakan tangan untuk melaksanakan, menerapkan, melakukan apa yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Saya bersyukur berkati hamba-Mu, Bu Grace dan juga Bu Juma, yang sudah menyampaikan materi, dan berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Priscilla Andi Putri, Guru BK di SD Kristen Immanuel Pontianak. Saya mewakili rekan-rekan guru di SD Kristen Immanuel untuk memberikan testimoni terkait diseminasi penerapan budaya positif yang telah dipaparkan oleh rekan saya, Bu Gracia, sebagai CGP Angkatan ke-7.
Dalam kegiatan diseminasi ini, Bu Gracia sudah memaparkan dengan sangat jelas tentang budaya positif yang telah diterapkan di kelas, yang meliputi 6 hal penting, yaitu pertama, disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Bu Gracia men-sharingkan langkah-langkah yang telah diterapkan saat menentukan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas bersama dengan murid-muridnya di kelas 5A. Bu Gracia juga men-sharingkan pengalamannya saat mengatasi masalah yang terjadi pada murid-murid di kelas. Beliau memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terbukti setelah diterapkan budaya positif ini, murid-murid di kelasnya menjadi anak-anak yang bahagia dan berkarakter baik. Mereka bisa menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Murid-murid di kelas melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, bukan karena untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, tapi untuk menghargai dirinya sendiri, sehingga muncullah motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Dengan motivasi intrinsik yang dimiliki oleh anak-anak ini, dampak positifnya adalah secara berangsur-angsur dapat meminimalisir masalah yang terjadi dan mereka bisa menjadi teladan bagi orang lain. Harapan saya, budaya positif yang telah diterapkan oleh Bu Gracia di kelas ini, di kelasnya dapat juga diterapkan pada semua kelas dari level kelas 1 sampai kelas 6, sehingga kedepannya akan menjadi budaya positif di sekolah kami tercinta ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, salam dan bahagia. Halo, perkenalkan, saya Jamie Alexander, siswa kelas 5A, SD Kristen Immanuel Pontianak. Saya merasa senang ketika memilih nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi budaya positif di kelas kami. Setelah itu, saya dan teman-teman menuliskan keyakinan kelas yang dapat kami terapkan seperti yang ada di samping saya ini. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila kami. Saya yakin kami dapat menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Terima kasih.